Silakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua doa, ketiga pembacaan teknis Zoom, keempat sambutan, kelima acara bincang sharing dan foto bersama, keenam pengumuman, dan yang terakhir penutup. Acara yang berikutnya yaitu pembacaan teknis Zoom. Saya akan membacakan peraturan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, peserta dipersilahkan join ke Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, selama acara bincang sharing berlangsung, peserta diwajibkan mematikan mikrofon dan diperbolehkan menyalakan kamera. Ketiga, peserta hanya boleh bertanya apabila sudah memasuki sesi tanya-jawab melalui kolom chat atau dengan langsung menyalakan mikrofon dan kamera. Keempat, pertanyaan yang masuk akan dipilih dan diatur oleh moderator. Kelima, pada saat akhir acara akan dilaksanakan sesi foto bersama, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera. Keenam, formulir prasensi akan dibagikan pada saat acara berlangsung. Ketujuh, e-sertifikat akan dikirimkan melalui email peserta paling lambat H+3 setelah acara. Dan juga tak lupa kami berterima kasih kepada sponsor dan media partner yang telah mendukung acara pada siang hari ini, yaitu sebagai berikut. Wardah Inspiring Beauty, Diamer Grosir, Oscar Cell, Toko Mas Harto Wiono, Bakso dan Mie Ayam Pak Kribo, Nyem-Nyem Taiti, Kulitur, Sido Agung Toserba, Banana, Esteller Mantap Maknyus, dan Ude Anjaya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Saudara Febri Anggoro Putro, saya persilahkan. Ada? Enggak. Udah. Masuk nggak suaranya? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, itu kameranya belum nyala, Mas. Oh ya, tadi mati, Miss. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, karena kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara Limitless Day Dance Competition dan bincang sharing bersama Kak Sandrina. Di sini saya selaku ketua acara. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Siswanto, MPD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dr. Purwanto, MPD, selaku Kaprodi D3 Administrasi Perkantoran, atau yang mewakili. Yang kami hormati semua dosen dan teknik jurusan Pendidikan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu RR Kusnu Syarifah Dia Kusuma, MSI, selaku dosen pembimbing event organizer, serta panitia dan peserta Limitless Day Dance Competition yang berbahagia. Di sini sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada semua peserta yang sudah mengikuti acara yang diselenggarakan oleh panitia Eternity Event Organizer. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mendukung acara pada saat ini. Sekaligus kami juga mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir pada acara kali ini pula. Di sini saya berharap semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian di sini kami juga berharap semoga dengan diadakannya acara lomba dance kali ini bisa memberikan fasilitas kepada teman-teman peserta dance agar bisa menyalurkan bakat yang sudah terpandang. Mungkin sekian sambutan dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Febri atas sambutan yang diberikan. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari dosen pembimbing kepada Ibu RR Kusno Syarifah Diahka, MSI, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Siswanto MPD, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Purwanto, MMMPD, atau yang mewakili sebagai Kaprodi. Yang saya hormati Bapak Bapak Joko Kumoro sebagai Wakil Pengelola Kampus Wates, atau yang mewakili, dan teman-teman yang saya banggakan, dosen dari jurusan Pendidikan Administrasi, serta para peserta di acara ini, serta juri, dan yang saya banggakan dan saya sayangi, Mbak Sandrina Masaya Azhara sebagai pengisi acara pada siang hari ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, mahasiswa, bisa mengundang Mbak Sandrina di dalam acara event organizer, dan Mbak Sandrina ini merupakan favorit saya ini ketika acara Indonesia Mencari Bakat di Trans TV. Ya, dulu masih kecil, sekarang sudah bisa goyang jari ya Mbak ya. Baik, saya ingin menyampaikan dan mengapresiasi dengan sangat besar pada panitia event organizer kali ini, yaitu Mas Febri dan teman-teman yang tergabung dalam Eternity Event Organizer yang telah menyelenggarakan acara dance competition dan juga bincang atau sharing bersama Sandrina. Saya juga menginformasikan bahwa ini merupakan rangkaian kelima, kalau tidak salah, dari event organizer yang diselenggarakan mata kuliah PO, Administrasi Perkantoran 2018. Sebelumnya sudah ada beberapa acara yang terselenggara. Yang pertama di tanggal 21 November ada Insecurity Seminar. Kemudian ada podcast competition oleh Kawula IO, Sing From Home oleh Belrose IO, Face Painting oleh, saya lupa. Ada beberapa juga dari IO yang baru, ini ada Euphoria juga. Lalu ada vlog travel dari Tracer IO, dance competition yang sedang kita laksanakan ini dari Eternity IO. Kemudian nanti akan ada short movie video competition oleh Love on IO. Kemudian ada UMKM virtual hari Minggu tanggal 6 oleh Reforma IO. Kemudian disusul educational TikTok and video competition di tanggal 11. Lalu yang terakhir ada PUBG Mobile Game Competition oleh Aksa Ara Organizer. Semoga dengan rangkaian acara ini mampu memberikan suatu suasana yang berbeda dari mahasiswa, dan saya harap dengan mengikuti mata kuliah event organizer yang dipraktekkan dan menghasilkan suatu karya bisa memicu kalian untuk meningkatkan soft skill, keterampilan kalian, kolaborasi, problem solving, dan lain sebagainya. Dan dari saya sangat mengapresiasi sekali lagi, terima kasih kerja keras kalian. Semoga ini bisa menjadi tabungan masa depan kalian, keterampilan yang bisa dikembangkan, tidak hanya menjadi seorang pegawai, tetapi bisa menjadi alternatif sebagai entrepreneur. Oke, meskipun masa pandemi, event organizer tahun ini dilaksanakan secara
online tidak menghilangkan kekhidmatan kita dan semangat kita untuk menyampaikan suatu acara dan berbagi kesenangan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tapi kok kayak raw? Soalnya kayak raw menanggil ya menurutku. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Andi Siswanto MPD selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus membuka acara Limitless Day Dance Competition secara resmi. Tetapi Bapak Dekan sedang berhalangan hadir dan digantikan dengan video sambutan dari beliau. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Pengampu Mata Kuliah Event Organizer, Ibu Ratendoro Kusnu Syarifah Diah Kusuma MSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Prodi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami banggakan para mahasiswa yang tergabung di dalam Internity Event Organizer, yang kami hormati narasumber kita, Saudara Sadrina Maya Azhara, yang berbahagia para peserta bincang sharing yang diselenggarakan oleh Internity Event Organizer. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih mendapatkan limpahan karunia-Nya sehingga kita diperkenankan untuk menjalankan semua aktivitas yang telah kita rencanakan. Salah satunya pada kesempatan siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan bincang sharing yang dilakukan secara online yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Internity Event Organizer. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengampu Mata Kuliah Event Organizer, Ibu Ratendoro Kusnu Syarifah Diah Kusuma, MSI, yang telah membimbing para mahasiswa, memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk dapat memenuhi kebulatan capaian kompetensi di mata kuliah Event Organizer, sehingga pada kesempatan kali ini salah satu kelompok di mata kuliah Event Organizer, Internity Event Organizer, menyelenggarakan kegiatan bincang sharing. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada para mahasiswa yang tergabung di dalam Internity Event Organizer yang pada kesempatan kali ini telah dapat merencanakan, melaksanakan, dan nantinya dapat melakukan pembelajaran di dalam kegiatan yang telah direncanakan pada siang hari ini. Saya kira kegiatan seperti ini sangat positif bagi mahasiswa karena sesuai dengan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar memberikan kompetensi atau keleluasaan kepada mahasiswa untuk beraktivitas di ruang kuliah itu merupakan kewajiban dan keharusan, sehingga mahasiswa tidak hanya memiliki kompetensi dalam tataran pemahaman terkait dengan teori di setiap mata kuliah, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan, berinteraksi dengan para stakeholder di luar kampus, berkolaborasi dengan para stakeholder di luar kampus sehingga mereka memiliki kompetensi bagaimana menjalin kerjasama, bagaimana berkolaborasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana nanti berkreasi dan berinovasi sehingga nantinya mereka memiliki kompetensi di abad 21 ini sehingga nantinya pada saat mereka selesai menempuh kegiatan akademik di kampus selesai dan dinyatakan lulus, maka memiliki kompetensi yang mantap. Selain kompetensi akademik juga memiliki soft skill yang dapat diandalkan sehingga nantinya para lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta memiliki keterserapan yang tinggi di dunia kerja dan dunia industri. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Mbak Sadrina Maya Azhara, yang pada kesempatan kali ini bersedia untuk sharing dengan seluruh peserta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya dapat kita terima dan dapat kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya benar-benar dapat kita implementasikan di kemudian hari. Selanjutnya kepada para peserta kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan, mudah-mudahan dapat mengikuti dari awal dengan akhir dengan baik dan semoga nanti dapat memberikan inspirasi kepada Anda semua sehingga diharapkan
dapat menambah wawasan bagi Anda semua selain kegiatan yang Anda dapatkan di kampus atau kegiatan akademik di perkuliahan yang saudara ikuti. Selanjutnya, kami selaku pimpinan merasa berbahagia para mahasiswa tetap semangat untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik walaupun di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan semangat para mahasiswa, kerja keras para mahasiswa nanti dapat menggembleng karakter para mahasiswa sehingga menjadi mahasiswa yang memiliki karakter pekerja keras, kreatif di dalam menghadapi segala tantangan dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi segala rintangan untuk mencapai tujuan dan untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang telah direncanakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas dan Bapak Siswanto atas sambutan yang diberikan. Sebelum ke acara inti, kami mengucapkan terima kasih kepada semua media partner dan sponsor yang telah mendukung acara ini, yaitu sebagai berikut: Wardah Inspiring Beauty, Oskatsel, Toko Mas Hartowiono, Bakso dan Mie Ayam Pak Kribo, Nyem-Nyem Taiti, Banana, Estelar Mantap Maknyus, dan Ude Anjaya. Ya, kita saksikan sekilas video tentang acara Limitless Day Dance Competition. Kepada yang bertugas, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Acara selanjutnya yaitu bincang-bincang bersama Kak Sandrina. Tetapi sebelum itu, kita saksikan sekilas video tentang Kak Sandrina terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down. 9 lives until you fall at my feet. Don't hide, you're wasting your energy. You're not shy, so baby, it's useless. So don't try, 'cause you'll end up losing it. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down. So wrap your arms around my chest, and I'll put my hands around your neck. 'Cause nobody wins these waiting games. You push and you pull, but you should stay. Keep. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Nah, pada udah nggak sabar kan mau bincang sharing bersama Kak Sandrina. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Nama lengkap, Sandrina Mazaya Azahra. Tempat tanggal lahir, Bogor 8 Juli 2001. Profesi, penari. Pengalaman, anggota LSPR Dance Club tahun 2019. Menjadi narasumber di seminar di Erlangga pada tahun 2019. Menjadi penyanyi bahasa Inggris di SMA N9 Kota Bogor tahun 2018. Narasumber seminar di Telkom tentang budaya Nusantara Peduli tahun 2018. Koreografer Sanggar Tari Sandrina Studio di Seni Gondo Produksi tahun 2018. Dan masih banyak pengalaman yang lainnya. Baik, langsung saja kita sambut Kak Sandrina. Halo, Kak. Halo, selamat semuanya. Kak, apa kabarnya nih? Kita hadir di kompetisi ini. Tadi aku udah lihat teaser-teasernya juga pada keren-keren banget narinya. Makasih, Kak. Iya, bener-bener pesertanya emang keren-keren banget, Kak. Konsepnya, koreografinya, aduh keren-keren banget. Kak Sandrina, apa kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik. Keluarga di rumah juga sehat, kan? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Akhir-akhir ini sibuk apa nih, Kak? Sekarang aku lagi sibuk kuliah, karena semester 3 juga, aku kuliah di Jakarta, di London School Public Relation, dan aku ngambil jurusan Public Relation. Terus selain itu juga aku sibuk bikin konten nari, berkarya terus di rumah aja ya, walaupun di rumah tapi kita harus tetap produktif, bikin konten-konten TikTok, Instagram. Aku juga sering nih lihat Kakak cover dance modern di YouTube sama di TikTok ya, Kak. Bagus-bagus Iya, banget. bener banget. Bikin konten aja di rumah, konten YouTube, Instagram. Terus lagi sibuk syuting juga di Net TV. Aku punya program baru, namanya Berita Dalam Dunia. Jadi nanti tayangnya tuh Kamis sama hari Jumat.
Udah mulai tayang nih, Kak? Udah, kemarin perdana tayang jam 6 sore. Nanti pada nonton ya. Semangat ya, Kak. Makasih. Kali ini aku mau tanya-tanya, boleh nggak nih, Kak? Boleh banget. Kakak itu awal mulai karir sebagai penari sejak kapan nih, Kak? Jadi menari itu kan adalah hobi aku ya dari kecil, dari umur 6 tahun. Jadi aku udah mulai aktif menari. Awalnya tuh orang tua aku sering nonton film India dan tiap ada tariannya gitu kan, joget-jogetnya selalu aku ikutin. Pokoknya di rumah tuh kayak gak bisa diem aja gitu. Nah akhirnya untuk mengasah keterampilan aku dalam menari, aku langsung masuk sanggar nih di salah satu sanggar di Bogor. Di situ pertama kali aku belajar tuh basicnya tari jaipong, kurang lebih 4 tahunan aku belajar di situ. Tapi selama 4 tahun aku nggak hanya belajar aja, jadi aku kayak mengikuti lomba-lomba, berbagai macam lomba aku ikutin, dari yang dekat hingga yang jauh tuh aku kejar. Karena untuk untuk menambah pengalaman juga, mengembangkan dan meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Nah, di sanggar saya juga kan ada evaluasi juga ya. Nah, tiap bulannya tuh dilombain juga, dan alhamdulillah saya selalu juara 1 berkali-kali hingga juara umum 3 kali. Seperti itu sih. Ini kan kakak terkenal banget nih suka tarian jaipong. Mm-mm. Padahal tari jaipong kan susah banget nih, Kak. Boleh dong bagi tips-tipsnya biar bisa tari jaipong atau tari tradisional lainnya? Yang pastinya kita tuh harus harus terus latihan, mengasah skill tari kita. Kunci utamanya adalah practice and practice. Jadi jangan pernah lelah dan bosan untuk selalu latihan, karena latihan itu banyak manfaatnya sekali. Jadi bukan hanya mengasah kelunturan badan kita, tapi kita akan terbiasa untuk mengalami sakit. Sakitnya itu kalau dalam penarikan yang pastinya kita kalau awal-awal pemanasan dulu nih, kalau badannya udah panas, kita baru gerakin badannya. Nah, itu pasti kita ngerasain pegel-pegel kan, sakit badan. Nah, kalau awal-awal, tapi karena kita udah terbiasa, jadi nanti kesananya tuh udah enak aja gitu. Jadi kita harus tetap terus belajar, walaupun kamu bisa salah satu tarian, misalnya tarian modern dance aja, kamu nggak boleh merasa puas. Jadi kamu harus mempelajari semua tarian. Mengembangkan bakat kamu, mengembangkan skill nari kamu. Jadi nanti kalau misalkan bikin konten, nggak membosankan. Nih aku bisa nari jaipong juga, tapi bisa nari modern dance juga. Jadi harus semua tarian itu kalian pelajari. Seperti itu. Kuncinya adalah latihan terus, nggak boleh malas latihannya. Buat kakak yang paling sulit saat jadi penari, saat gimana sih, Kak? Sebenarnya waktu itu kesulitan banyak sekali ya, apalagi pada saat aku mengikuti lomba itu sulit banget, persaingan sangat ketat. Waktu itu aku mau cerita perjalanan aku pas masa-masa audisi, boleh ya? Boleh. Nah, karena kan waktu dulu itu kan saya keseringan ikut lomba dan selalu juara di sanggar saya kan. Nah, akhirnya saya suka dapat notis gitu dari beberapa orang, katanya, kok Sandrina lagi sih yang ikutan lomba terus, kasih kesempatan dong yang lainnya. Karena kan bosen Sandrina terus kan, lomba di mana-mana tuh ada aku aja. Karena aku emang orangnya tuh kayak gitu. Pengen ikut lomba terus, pengen memperbanyak pengalaman. Nah, kebetulan banget nih ada kompetisi di TV, Indonesia Mencari Bakat. Tanpa adanya paksaan dari orang tua, saya langsung ikut kompetisi itu. Nah, suatu challenge baru juga bagi saya, karena di situ tidak hanya nari saja ya di Indonesia Mencari Bakat. Semua perlombaan bakat tuh diadukan. Jadi nggak hanya tarian aja. Nah, saya pernah ikutan IMB itu sempat gagal. Waktu itu usia saya masih kecil banget. IMB 1 saya pernah ikutan, cuman saya nggak lolos, saya gagal. Yang lolos itu penari tradisionalnya Rumingkang. Mungkin ada yang pada ingat? Rumingkang dari Bandung. Waktu itu usia saya juga masih kecil banget, umur 8 tahun. Nah, tapi di situ saya nggak sedih, nggak nyerah lagi. Dan saya ikutan kompetisi lagi, kebetulan ada IMB ketiga ya, IMB selanjutnya, saya langsung ikutan lagi audisi ke Jakarta, karena waktu itu saya nggak punya mobil ya, jadi saya berangkat audisi naik kereta.
Luar biasa sekali itu perjuangan. Naik kereta, audisi dimulai itu jam 8 pagi, dan jam 3 pagi itu saya harus sudah bangun, mempersiapkan prepare. Kalau penari kan, penari tradisional kan kayak kostumnya ya, terus sanggulnya, terus make up-nya, dan lain-lain harus dipersiapkan. Waktu itu umur saya 11 tahun, kelas 6 SD tuh. Kelas 6 SD, sudah ikutan audisi lagi, dan habis itu langsung jam 6 pagi itu saya berangkat naik kereta, diliatin banyak orang karena kan saya udah prepare kostum dan lain-lain kan ya untuk nari. Terus abis itu seharusnya nyampe jam 8 pagi, tetapi waktu itu ada kendala, keretanya tuh ada gangguan, akhirnya saya kesiangan, saya telat, yang harusnya nyampe jam 8 tapi malah jam 10. Akhirnya saya kebagian nomor 3.000-an. 3.000 berapa gitu. Pokoknya itu antriannya udah panjang banget. Karena telat itu antriannya panjang banget. Udah keringetan, makeup udah luntur. Udah gimana lah gitu kan. Saya ditemani oleh ibu saya juga. Masuk audisi sekitar jam 6 sore. Dari pagi nungguin audisi jam 6 sore ya. Nah, setelah itu, setelah audisi, jurinya langsung bilang, katanya, nanti ya dikabarin lagi, mungkin dikabarinnya besok atau nanti-nanti. Nah, saya udah mikir nih, wah, saya nggak lolos nih pastinya. Karena kan audisi yang pertama juga kan jawabannya seperti itu. Tapi ternyata pikiran saya salah, saya udah negatif duluan ya. Beberapa minggu kemudian dikabarin via telepon, katanya saya lolos, besok harus ke Jakarta lagi. Aduh, alhamdulillah, bersyukur banget, saya senang. Di situ saya mulai karantina selama 1 tahun, dan saya juga bingung waktu itu sekolah kan ya, karena mau UN, saya kelas 6, tapi saya harus karantina, jadi saya harus mengorbankan sekolah saya untuk ikutan kompetisi tersebut. Karena kan kesempatan nggak datang 2 kali, jadi saya pilih ikut kompetisi. Karantina 1 tahun ditemani mama, terus saya juga dapat banyak ilmu di sana, mengasah tarian saya bisa berkolaborasi dengan idola-idola saya, maestro tari saya, seperti Mas Didi Nitowo, Mas Eko. Jadi tidak hanya tari jaipong saja yang saya kuasai, tapi semua tarian saya kuasai. Terus saya latihan tiap hari, dari pagi ke pagi lagi, terus tidur hanya beberapa jam saja, apalagi kalau misalkan kolaborasi sama maestro-maestro gitu, kita tuh nggak dikasih waktu panjang, jadi hanya latihan 5 menit, 6 menit, beres. Dan mau nggak mau, kita tuh harus menghafalnya cepet gitu. Hafal cepet, terus ditransfer gerakan, ini gini, oh oke, ini diapalin, nanti pas perform nggak boleh salah. Yaitu kita harus harus berjuang, harus latihan terus. Apalagi waktu itu aku masih kecil, terus diharuskan menghafal berbagai macam tarian, terus koreonya berbeda-beda, itu sangat sulit sekali. Terus saya berdoa sekali karena hasil kerja keras saya dan perjuangan saya terbayarkan. Saya menjadi juara 1 di Indonesia Mencari Bakat. Alhamdulillah, karena Allah telah memberikan rezeki juga bagi saya. Saya sangat berterima kasih. Yaitu kita sukses tuh butuh proses, butuh perjuangan. Kegagalan tuh pasti kita melewati. Pokoknya masa-masa pahitnya itu kita lewatin dulu, alamin dulu. Nah, setelah itu kita baru akan mencapai goals yang kita harapkan. Nah, tapi dari situ saya nggak merasa puas, jadi nggak merasa pintar juga. Sampai sekarang pun saya harus tetap belajar. Masih ada berbagai macam tarian yang belum saya pelajari, makanya saya ingin terus belajar. Seperti itu. Sumpah keren banget, Kak. Panjang banget deh ceritanya ya. Keren banget. Perjuangan. Yang membuat Kakak stuck banget gitu loh sama penari, kenapa nggak model atau profesi lain nih, Kak? Waktu itu aku sempet pas kelas SD itu sempat ikutan model, jadi pemotretan fotogenik 1001 wajah gitu, aku lupa lagi. Terus pernah lomba mewarnain juga, melukis, cuman kayaknya bakatnya kurang di situ. Lebih banyaknya tuh dampak positif ke akunya di nari. Akhirnya aku memfokuskannya di nari. Tapi sekarang selain di nari, aku juga pengen mencoba sesuatu hal yang baru sih. Sekarang aku udah mulai beranikan diri untuk percaya diri
bernyanyi di depan banyak orang gitu kan. Single pertama aku tuh Goyang Dua Jari. Tadi yang disebutkan oleh Ibu Husnu ya. Iya, Goyang Dua Jari. Awalnya iseng-iseng itu, iseng-iseng pengen coba ke nyanyi gitu kan. Bisa nggak ya? Orang-orang pada suka nggak ya lihat aku nyanyi? Ternyata alhamdulillah dampak positif dari masyarakat, lagunya booming, terus banyak yang suka juga. Ya mau nggak mau, aku harus mempelajari berbagai macam lagu pop dan dangdut. Jadi nggak hanya nari aja, aku harus mempelajari juga berbagai macam lagu. Itu juga lagunya Goyang Dua Jari itu booming banget Kak, bener. Iya bener. Terus kalau gimana sih cara menekuni suatu hal tapi kita tuh kayak tergoda rayuan negatif gitu loh Kak, pengennya cuma malas-malasan aja, terus nggak pengen latihan, itu gimana sih caranya Kak? Nah itu nggak boleh tuh. Jadi kita harus harus fokus sama tujuan kita, terus nggak boleh males-malesan. Apalagi kita sebagai penari ya, latihan itu yang tadi saya sebutkan, latihan itu banyak manfaatnya. Jadi tidak hanya mengasah kelenturan badan, terus kita juga bisa menggerakkan badan kita untuk menari itu pasti mengalami sakit dulu. Jadi kita harus fokus sama tujuan kita. Kita pengen nih jadi penari tradisional gitu, penari yang bisa dikenal oleh masyarakat. Gak boleh tergiur sama yang lain, kita harus fokus sama titik itu. Ya kita harus berusaha kerja keras untuk mencapai goals tersebut dengan cara latihan. Terus kita harus percaya diri, dan abis itu harus memperbanyak pengalaman. Yang pastinya kita harus mengembangkan skill kita dalam menari. Seperti itu. Kalau dari aku sendiri sih, aku sebenarnya keinginan banyak ya, tapi tujuan aku hanya satu. Aku juga pengen jadi penari yang go internasional. Sampai sekarang masih belum tercapai. Jadi mau nggak mau aku harus tetap latihan nari terus, harus tetap belajar, mempelajari berbagai macam tarian agar bisa dikenalkan oleh berbagai negara. Seperti itu. Semangat ya Kak. Iya, thank you. Kalau misalnya kita tuh mau fokus dalam satu passion nih Kak, terus tapi kan masih banyak hal-hal yang harus kita kerjain kayak tugas kuliah atau mungkin ada yang kerja part time atau yang lain. Terus kayak cara baginya tuh gimana sih Kak menurut Kak Sandrina? Aku juga kadang suka kesusahan bagi waktu karena kan jadwal aku tidak hanya nari saja ya, aku kuliah dari pagi sampai siang, terus belum lagi aku ngerjain tugas, terus belum lagi aku syuting, dan belum lagi kayak kerjaan-kerjaan untuk di Instagram, ngurus endosan dan lain-lain gitu. Kadang aku suka nempatin hari yang kosong di mana aku pengen tenang, pengen me time, atau pengen latihan untuk mengembangkan skill aku. Seperti itu, kayak misalkan Sabtu Minggu ini hari libur, yang harusnya aku bersama teman-teman aku, main kemana-mana, tapi aku pengen di hari itu tuh aku ngembangin bakat aku, kayak misalkan bikin karya, terus bikin konten-konten, abis itu mempelajari tari yang belum aku tahu, dan mempelajari hobi baru juga. Jadi emang harus pintar-pintar bagi waktunya dan buang waktu yang menurut kamu itu nggak bermanfaat. Jadi gunakan waktunya untuk yang bermanfaat, seperti itu. Tapi tuh kadang-kadang kayak teman-teman kita tuh sering kayak ngajak main atau ngajak nongkrong, udahlah ngapain latihan, mending kita nari, mending kita nongkrong aja kayak gitu. Terus cara nolaknya itu gimana sih Kak? Aku juga pernah kayak gitu. Itu tergantung sama diri kita sendiri ya. Maksudnya kamu mau milih teman kamu untuk main atau mau udahlah aku pengennya nari aja nih di sini karena aku banyak kerjaan juga, pengen bikin karya juga. Kalau dari aku suka rubah jadwal tongkrongan kan. Misalnya tanggal segini nongkrong yuk, atau enggak sekarang nongkrong, aduh aku nggak bisa, aku ada acara, aku mau ada latihan nari, gimana kalau di minggu depannya. Nah alhamdulillahnya temen aku mengerti, jadi ganti jadwal tongkrongan di minggu depannya lagi, seperti itu. Jadi tetap bisa nongkrong ya Kak? Tetap bisa nongkrong. Jadi dua-duanya bisa diambil ya, nongkrong juga, kesibukan lain juga. Keren banget Kak.
ini kan kalau di Indonesia tari tradisional itu kan udah mulai dulu Pak ini Kak. Terus itu gimana caranya biar tari tradisional itu kayak booming lagi, berkembang lagi kayak zaman dahulu? Sebenarnya perkembangan zaman sekarang tuh udah nggak bisa kita hindarin ya. Teknologi juga udah berubah banget. Apalagi sekarang banyak anak muda sekarang tuh yang lebih menyukai budaya luar seperti K-pop kan ya, Korea, BTS, Blackpink, kayak gitu-gitu. Dibandingkan yang saya temukan ya, yang saya ini kan, banyak yang seperti itu anak muda sekarang dan mereka tidak tahu kebudayaan yang ada di Indonesia tersendiri. Nah, untuk itu tugasnya kita adalah kita harus tetap melestarikan kebudayaan kita dengan cara kita membuat konten-konten yang menarik. Semisalkan kita mau buat karya tarian jaipong atau tradisional, kita kemas dengan bagus atau bisa dikolaborasikan dengan tarian modern atau ada nanti di akhir-akhirnya tuh ada part-part sesuai dengan karakteristik para anak muda sekarang. Intinya itu kita nggak bisa menghindari, tetapi mau nggak mau kita harus tetap melestarikan itu semua. Kita boleh mempelajari tarian luar, tapi kita tidak boleh melupakan tarian kita sendiri. Kita harus tetap melestarikan dengan dikemas dengan beberapa konten yang menarik, mungkin secara visualnya, terus dikolaborasikan dengan modern, disesuaikan dengan karakteristik anak-anak. Apalagi kan sekarang ada aplikasi TikTok, YouTube, Instagram, kayak gitu-gitu kan ya. Nah, aku juga sekarang ingin lebih sering-sering memperkenalkan tarian tradisional kepada aplikasi tersebut, kayak gitu, agar anak muda tuh tidak melupakan. Tapi dari Kak Sandrina sendiri paling suka tarian apa nih Kak? Tarian apa? Tari jaipong sih. Sebenarnya semua tarian suka ya, karena itu hobi juga, this is my passion. Terus kalau dibilang tarian yang paling suka, semuanya suka gitu. Mungkin tarian yang susah kali ya, menurut saya gitu kan. Saya waktu itu pernah tari piring kan pas di Indonesia Mencari Bakat. Dan itu tuh benar-benar piringnya tuh nggak dikasih cincin. Kan biasanya ada yang dikasih cincin kan biar nggak jatuh gitu kan. Nah, aku tuh belajarnya tuh pengen bener-bener nggak pakai cincin, kayak sok-sokan lah gitu ya. Pengen, aduh gue bisa nih pakai ini nggak pakai cincin. Dan ternyata itu benar-benar susah. Benar-benar susah, di mana kita tuh harus seimbang buat ngeiniin mangkoknya itu, piringnya, dan itu harus cepet banget gininya biar nggak jatuh gitu kan. Itu susah sih menurut saya, itu tari piring susah menurut saya. Kalau tarian yang paling mungkin cepat dihafalin dari Kak Sandrina sendiri, tarian apa nih Kak? Tarian TikTok. Itu kan cuma gini-gini doang kan. Itu gampang banget dihafal. Udah keluar kepala, udah di dalam kepala kan. Kalau misalnya lagi jalan ke mall gitu kan, musik TikTok di play, udah otomatis nih gerak-gerak nih, udah hafal kan. Tapi menurut Kakak, menari itu sendiri punya sisi negatif sama positifnya nggak sih Kak? Kalau boleh tahu apa aja nih? Sisi negatif sama positifnya. Ini dari apa nih? Dari gerakan atau apa? Dari menarinya sendiri itu. Kalau dari Kakak sendiri, ada nggak sih Kak sisi negatif atau positifnya gitu? Kalau sisi positif banyak ya kalau dalam menari. Menari itu nggak hanya kita mengeluarkan ekspresi badan dan lain-lain, tapi menari juga bagus untuk kesehatan kita. Terus untuk menyeimbangkan berat badan kita, kayak gitu kan. Terus abis itu kadang dengan adanya nari ini, kadang kan dengan adanya menari, biasanya aku kalau misalnya lagi galau atau lagi sedih-sedih gitu kan, ini langsung dialihkannya ke nari nih. Dengan adanya nari tuh, jadi perasaan aku langsung senang. Semua apa yang aku rasain, aku luapkan melalui menari. Itu dampak positifnya banyak banget ya. Jadi selain bisa menghibur orang-orang, kita bisa juga bagus untuk diri kita sendiri gitu.
Kalau dampak negatifnya apa ya? Nggak ada sih kalau menurut aku. Semua positif. Positif. Mm-mm. Ini di komen banyak banget yang ngajakin TikTokan nih, Kak. Iya nih. Tadi juga aku baru muncul pada bilang cantik. Terima kasih. Kalian juga cantik loh ini. Kakak paling suka TikTok yang mana nih, Kak? Aku lagi suka yang itu loh, yang di Takarang, yang gitu. Wohnya di Takarang, aduh itu ada-ada aja. Setuju Ya. banget, serius. Emang TikTok sekarang lagi naik banget ya, jadi diusahakan buat kita nih para penari-penari, ayo terus berkarya, menampilkan sesuatu hal yang unik, yang baru, biar diikutin oleh banyak anak muda. Iya. Tapi kalau misalnya kan gerakan tari tradisional ataupun modern kan kayak susah gitu loh, Kak. Terus tips and trick-nya biar cepet hafal itu gimana sih, Kak? Aku awal-awal karena aku nggak kepikiran untuk basicnya tari Jaipong, itu emang susah awal-awal. Emang susah, karena kan basic nari tuh banyak banget ya, kayak misalnya ada adek-adek, terus ada ukel, itu bener-bener susah banget. Dan tapi kita harus tetap latihan, terus latihan. Nah, biasanya tips aku menghafal koreo pada saat menari, ini kan kita misalnya latihan nari ya. Latihan nari, oke 1 jam, 2 jam, guru transfer gerakan ke kita, gerakannya begini. Kita harus pahamin dulu lagunya, ketukannya seperti apa, baru kita pahamin gerakannya, detail-detail gerakannya itu kayak gimana sih. Kalau misalnya belum ngerti, tanya ke gurunya. Nah, setelah kita latihan itu, aku biasanya kalau di rumah, aku suka minta tolong pas latihan tuh videoin sama orang tua aku kan, tolong dong videoin biar dipelajarin di rumah. Nah, kalau di rumah itu, kalau misalnya ada waktu santai, aku menghafal lagi, menghafal gerakannya lewat video tersebut. Oh, tadi videonya gini, aku hafal lagi, oh tadi videonya gini. Dan biasanya kalau misalkan aku lagi ngelamun atau lagi duduk, aku suka sambil ngafalin terus, kayak gitu. Tapi pernah sih nggak sih, Kak, kayak kakak itu udah capek banget mau nari atau mau ngapain gitu, terus udahlah nggak mau nari lagi atau gitu, pernah kepikiran nggak sih, Kak? Alhamdulillah nggak pernah, karena apa ya, nari udah jadi hobi aku juga. Kadang kalau misalnya sehari nggak nari malah ngerasa nggak enak gitu, malah jadinya sakit badan, mungkin karena udah terbiasa nari ya, udah terbiasa nari, sekalinya nggak nari sehari tuh efek ke akunya jadi nggak baik gitu. Alhamdulillah nggak pernah ngerasa capek atau bosen. Baik, kalau misalnya dari fans kakak sendiri kan banyak nih yang support, terus kalau dari netizen yang agak nyinyir gitu, yang julid ya, bisa bikin sakit hati atau malah termotivasi nih, Kak? Aduh, sebenarnya netizen yang bener-bener parah banget tuh ketika aku dance K-pop. Aduh, itu udah jadi banyak tuh juri itu di situ ya. Udah kayak juri macam-macam, segala macam tuh ya. Aku padahal kayak mungkin orang lihatnya aku tuh image-nya penari Jaipong gitu ya. Begitu ketika aku jadi tari dance K-pop, mungkin orang lihatnya ih aneh banget sih gitu kan, basicnya nggak kayak gitu kan, mungkin beda. Tapi aku nggak nanggepin itu semua sih. Aku orangnya cuek, jadi ya biarin aja lah orang mau ngomong seperti apa. Ya ini aku gitu. Aku kayak begini tuh untuk kesenangan aku sendiri gitu. Aku pengen gak hanya belajar tari tradisional aja, tapi aku pengen tari yang lain juga, tari modern, tari dance K-pop juga, kayak gitu sih. Intinya ya nggak boleh dengerin omongan orang lah gitu. Kalaupun omongan orang itu dampaknya positif ke kita, misalkan untuk menjadi kita jadi lebih baik, itu boleh kita dengerin. Kalau misalkan orang itu ngomongnya negatif, itu nggak boleh kita dengerin. Intinya tetap percaya diri, tetap semangat, ya udah kita pede aja gitu. Tapi kalau dari dance K-pop-nya sendiri, menurut Kak Sandrina paling susah yang mana nih, Kak? Aku susah gerakan BTS. Itu cepet banget kalau BTS. Itu cepet banget.
cepet banget. Aku kalau disuruh hafal gerakan BTS tuh, aduh, udah itu nggak bisa banget tuh. Itu harus berhari-hari dibanding gerakan tadi yang tradisional kan ya aku langsung cepet nangkep gitu kan. Kalau misalnya BTS gitu-gitu atau Blackpink juga itu aku butuh latihan banyak banget. Mungkin karena belum terbiasa sama gerakan Korea, jadi kayak gitu. Harus latihan-latihan lagi biar terbiasa. Tapi kalau dance K-pop yang paling kakak suka, yang apa nih kak? Aku Blackpink, suka sama gerakan-gerakannya yang How You Like That, terus Dududu, itu aku suka. Aku juga cover kan di YouTube channel aku. Keren banget kak, Ada yang serius. sendiri, ada yang solo gitu. Suka banget. Ini buat teman-teman, kan pada ngajakin TikTokan nih kak. Kakak mau nggak nih kak? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa nih. Boleh, ayo seru deh kayaknya. Ini Beneran nih dari nggak apa-apa nih kak. ini dari berbagai kota ya? Banyak banget ini pesertanya. Tadi keren-keren banget kan kak. Semangat terus ya buat kalian semua. Jangan lupa latihan, gak boleh males ya. Biar lentur badannya. Berdoa juga. Sadrina. Iya. Ayo Kak TikTok di Tangerang katanya. boleh. Di Tangerang. Kalau di perkuliahan sendiri, kakak lagi sibuk apa nih kak? Aku lagi sibuk ini. Aduh, kemarin tuh masa-masa tegang banget presentasi. Ini kan udah final ya. Aku mau naik ke semester 4. Jadi aku bikin campaign tentang pandemi COVID-19. Nah, itu per grup gitu. Nah, gimana caranya campaign tersebut itu kita harus bikin konten-konten yang disesuaikan dengan karakteristik para remaja. Jadi kita kayak bikin stand up comedy competition, terus abis itu bikin kayak dance challenge TikTok juga, bagaimana cara cuci tangan yang benar. Terus ada lagi kayak kita tuh ngunjungin anak yatim dan anak jalanan untuk mengedukasi tentang COVID-19. Kemarin baru selesai banget presentasi, deg-degan banget, tapi alhamdulillah dosennya suka sama campaign kita. Di perkelompok ya kak? Iya, per kelompok. Tapi deg-degannya luar biasa itu. Oke nih, kita dari tadi udah banyak banget tanya-tanya nih sama Kak Sandrina. Dan teman-teman semua nih yang mau tanya, kalau yang mau tanya bisa nyalain kamera sama mikrofon untuk tanya langsung sama Kak Sandrinanya ya. Terus untuk 3 penanya bisa dapat door prize loh dari kita. Ayo dong yang mau tanya bisa raise hand atau kolom komentar. Aku dong. Kak. Oh iya. Aku juga dong. Boleh. Siapa dulu nih? Jangan nanya ini ya, jangan nanya apa udah punya pacar apa belum, jangan ya. Pasti Indah. Aku boleh gak Kak? Boleh Kak Yuanvi. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Yuanvi dari tim Break Alive dari Purbalingga, Jawa Tengah. Mau nanya Kak, tentunya ada nggak sih pengalaman ini modern dance ya, yang kakak jurinya kakak ikutin, nah terus setelah itu mendapat misal nggak juara, terus di situ kakak gimana? Apakah kan kadang kan kalau kita sebagai dancer misal nggak juara atau apa, tapi kita punya ekspektasi tinggi, kita sometimes kayak ngerasa aduh kenapa ya, padahal aku udah usahain terbaik, udah latihan gini-gini. Nah, gimana cara kakak untuk tetap kayak oke, aku berarti harus belajar lagi gitu, kayak bensin untuk dapat itu tuh gimana sih? Oke. Bensin untuk dapat kayak oke, aku harus belajar terus lagi gitu walaupun aku kalah hari ini. Mungkin kan kakak juga udah banyak prestasi, tapi ketika di tengah-tengah itu tiba-tiba gagal dan harus mulai dari awal, itu gimana kakak untuk membangkitkan rasa positif dan motivasi untuk terus belajar gitu? Itu pernah aku alamin dari bulan-bulan berikutnya ya kalau nggak salah. Sama seperti apa ya, aku tuh kadang kalau bikin konten gitu kan, terus dapat omongan dari sesama anak tari katanya nggak bagus gitu kan. Dan aku juga pernah waktu itu ikut lomba yang seharusnya menurut aku itu udah bagus, udah berusaha yang terbaik, udah latihan dengan benar, tapi nggak lolos gitu kan, nggak menang. Otomatis kan kita kayak pastinya ya, pasti sedih wajar dan kayak ngerasa capek juga, udah latihan, udah berusaha tapi nggak
nggak menang. Cuman balik lagi, yaitu kita harus harus tetap latihan, kita coba pelajari apa nih kesalahan kita itu, dan tetap berdoa aja untuk selanjutnya, biar nanti untuk next selanjutnya itu kita bisa menjalankan itu semua. Yang pastinya tuh kegagalan pasti ada, tapi kegagalan itu akan menimbulkan kesuksesan gitu. Jadi untuk kalian yang misalnya udah berusaha yang terbaik, terus ketika pada saat lomba itu gagal, ya udah nggak apa-apa. Itu proses untuk menjadi sukses, proses untuk kita jadi lebih baik lagi. Jadi yang pastinya kita harus tetap berusaha, dan nggak apa-apa sedih, tapi kita harus bangkit lagi, biar menjadi diri kita itu jadi lebih baik lagi gitu. Thank you Kak untuk jawabannya, sangat membantu. Karena kebetulan ini kan saya dengan tim baru, maksudnya ini anak-anaknya baru semua. Tadinya mereka anak-anak K-pop gitu kan, yang memang udah terbiasa menang apa segala macam. Jadi kayak aku minta saran ke kakak untuk gimana sih cara aku harus ngomongin ke mereka ketika nanti gagal, ketika nanti lomba ini misal nggak menang gitu kan. Karena menurut aku membentuk mental untuk terus-terusan kalah itu sebenarnya itu penting juga Kak, biar kitanya selalunya lomba itu sebenarnya jangan fokusnya ke menang, tapi ke belajarnya dulu, ya nggak sih Kak? Nah gitu, jadi kayak aku semoga sharing ini mendapatkan feedback dari Kak Sandrina untuk biar aku bisa ngomong ke tim aku ini nantinya ketika nggak menang, harus belajar lagi, harus ini. Thank you banget untuk jawabannya Kak. Aku juga punya sanggar, jadi aku udah ngajarin anak murid aku tuh secara maksimal, konsepnya seperti ini, kostumnya seperti ini, dan lainnya udah segala dipersiapkan. Terus aku udah yakinin mereka, kamu narinya harus kayak gini ya, harus kayak gini, senyum dan lain-lain. Pokoknya kasih yang terbaik untuk penonton dan juri gitu kan. Nah, ketika mereka perform, aku udah semangatin dia harus percaya diri, dan dia bilang katanya, Kak, aku udah nari nih sesuai dengan kerja keras kita, tapi kita nggak lolos. Nah, salah satu murid aku kayak minta maaf ke aku gitu kan, Kak maaf ya, kita nggak menang. Terus aku bilang ke mereka, udah nggak apa-apa, namanya juga kompetisi gitu kan, persaingan juga banyak. Jadi nggak apa-apa kalau kamu belum menang, mungkin belum rezeki juga, belum waktunya juga untuk kamu menang. Yang paling penting kamu harus tetap latihan, nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa, dan berusaha terus. Seperti Karena proses nggak mengkhianati hasil ya Kak, benar nggak sih? Kenapa Kak? Karena proses nggak mengkhianati hasil, kalau memang mau usaha. Iya betul. Sukses juga kan butuh proses ya, jadi kita harus mengalami kegagalan dulu, baru kita akan berhasil. Mental kita juga harus tuh kuat, guys. Betul sekali. Makasih ya Kak untuk jawabannya. Iya, sama-sama. Saya mau tanya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Miss Kusnu nih. Miss Kusnu mau tanya apa nih, Miss? Halo, Miss Kusnu. Oh my God, amazing! I think my mom will get jealous. She's really adore about you. My mom is very how can I say, big fans of you since you was little when you got in IMB ya. Waduh, saya juga senang banget karena ketika Sandrina menari tradisional itu, auranya tuh beda. Pastinya itu langsung mimiknya bernyawa gitu loh ya. Terus hari ini Sandrina ini udah nyanyi oke, kemudian ada ke modern juga ya. Lalu tadi Sandrina mengatakan bahwa impiannya juga ingin go international. Come on, give it up. Ayo Sandrina. Saya ingin tertarik apa Mbak untuk mengikuti ajang internasional gitu yang kompetisi, atau mungkin American Got Talent atau Britain Got Talent, mungkin bisa ke sana. Terus Mbak Sandrina ini kalau saya lihat tuh lebih bernyawa di tradisional ya, itu mungkin bisa membawa tari tradisional ini ke dunia gitu loh. Dan saya sangat memimpikan itu loh Mbak Sandrina. Lalu Mbak Sandrina ini kira-kira punya kiat apa ini untuk bisa mewujudkan impian itu ya, make your dream come true gitu ya, untuk go international. Terus yang kedua, aku kemarin ulang tahun Kak Sandrina, saya mau minta hadiah dari Kak Sandrina, boleh ya? Boleh. Boleh banget, Miss Kusnu, boleh.
Bukan pertanyaan. Permintaan kedua adalah, ayo dong nyanyi goyang dua jari. Aduh. Nyanyi goyang dua jari. Iya dong. Terus yang ketiga, mungkin Nanti aku bakalan rilis lagu terbaru lagi di bulan ini atau tahun depan. Karena kan udah lama banget ya single Goyang Dua Jari itu. Jadi aku mau menampilkan karya yang berbeda dari yang sebelumnya. Ada apa nih? Goyang 5 jari. Iya. Jadi nanti musiknya ada unsur tradisinya tetap dimasukin. Iya. Terus yang ketiga mungkin Kak Sandrina, ini saya minta tolong nih. Give your magic word gitu ya pada mahasiswa-mahasiswa saya ini yang kebetulan gabung di sini, atau mungkin teman-teman dosen saya yang masih imut-imut, yang muda-muda juga di sini. Untuk apa ya, termotivasi untuk mengejar impian gitu loh. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Mbak Sandrina ini untuk teman-teman yang ada di sini. Itu aja dari saya. Permintaannya banyak banget kan, 3 loh. Makasih. Hampir lupa. Love you pokoknya. Nah. Iya. Emang bener kata Miss Husnu ya, aku tuh kalau udah nari beda aja auranya gitu kan. Orang terdekat aku juga bilang kayak gitu. Aku tuh aslinya kayak pendiam gitu kan, jarang ngomong sama orang. Tapi sekalinya nari kok beda gitu kan, berubah gitu kan, kayak bukan aku gitu. Kadang orang suka nanya, kenapa sih kayak gitu? Katanya, lah aku juga nggak tahu. Ketika aku nari, ya aku nyaman gitu kan. Ya ini aku gitu loh. Kayak ya ini passion aku gitu. Mungkin karena udah ini juga kali ya, udah melekat di diri aku. Jadi orang lihatnya tuh kayak wow gitu kan. Seperti itu. Nah tadi Miss Susnu bilang aku tuh pengen go internasional juga, cuma belum tercapai ya. Didoain buat teman-teman, semoga nanti untuk next selanjutnya bisa tercapai, dan saya juga emang punya planning buat kedepannya pengen mengikuti kompetisi yang internasional agar memudahkan untuk saya itu bisa memperkenalkan tarian ke berbagai negara. Planningnya seperti itu. Cuman saya harus tetap latihan terus lagi, belajar terus karena masih banyak yang belum saya ketahui. Saya harus mematangkan itu semua, baru saya siap untuk mengikuti kompetisi tersebut. Tuh. Yang kedua belum loh, permintaan kedua. Nyanyi ya? Aduh, nyanyi kayaknya jangan goyang dua jari, soalnya udah pindah label. Anything deh, pokoknya aku pengen apa ya, requestan dari kalian nih lagu apa? Kalau nyanyi sebenarnya aku masih belum terlalu bagus ya. It's okay. Jadi ini lagu apa ya? Aduh bingung. Miss Husnu request lagu nggak? Because I just remember about dua jari, jadinya tadi saya mikirnya dua jari melulu. Kayaknya asik gitu loh, soalnya kalau ya, dua jari. Kak Sandrina waktu nari dan nyanyi goyang dua jari itu kan fenomenal, makanya bisa lupa. Apa nih yang disuka? Apa yang disuka? Oh, mungkin lagu Korea kali, mungkin bisa kah? Lagu Korea belibet ngomongnya, belum bisa. Oke, lagu pop Indonesia. Lagu pop Indonesia ya. Lagunya siapa ya? Sekarang yang lagi booming apa sih? Kopi Dangdut. Oh, iya. Ya, aku lupa lirik Kopi Dangdut. Balik-balik katanya, nyanyi lagu balik-balik. Pan-pale. Oh, bisa itu. Ya, itu aja deh. Masa itu aja. Itu sekali ya kan. Kalau aku minta nari, wah bingung kan ini kameranya gimana. Iya, bingung ya nari ya. Mendingan ini, nyanyi dulu aja deh. Sebaik terserah apa yang bisa oleh Kak Sandrina nih. Ya udah Kopi Dangdut deh. Ya. Yuhu. Nanti yang anak-anak TikTok pada joget deh aku nyanyi. Oh, kita lihat. Kalau aku pandang kelip bintang nan jauh di sana, ya. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku.
karena kau sentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Mantap Kak, suaranya bagus. Aduh, terima kasih. Makasih ya Kak Sabrina. Iya, thank you banget. Terima You made my kasih. day, pokoknya you made my day. Thank you very much. Terima kasih untuk Miss Kusnu atas pertanyaannya. Yang ketiga itu ada Kartika Putri. Boleh menyalakan mic dan kameranya ya. Halo Kak. Ya, halo Kartika. Coba kenalan diri dulu ya. Oh ya, siap. Nama saya Kartika Putri, mahasiswa Administrasi Perkantoran 2018 dari UNY. Mau tanya ke Kak Sandrina, Kak. Kan itu apa namanya? Saya itu nggak punya basic tari, tetapi saya di kampus mengikuti komunitas tari. Nah, itu tarinya tari tradisional, tetapi ada kalanya kita mempelajari tari modern. Tapi kelemahan saya di saat itu adalah mengenai power saya, Kak. Nah, saya ingin tahu nih, Kak Sandrina itu ada tips and trick untuk dapetin power saat nari itu kayak gimana? Terus, kalau misalnya itu dari latihan seperti apa yang harus dilakukan kayak gitu, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali untuk meningkatkan power ya. Kalau dari aku sendiri, meningkatkan power dalam menari, tentunya kalau misalkan mau latihan, kita harus makan ya. Makan, nggak boleh nggak makan, karena kalau nggak makan, lemes nanti pas nari. Nah, makan, cukupin buat kesehatan kalian, dan setelah itu, kita harus terus berlatih. Nah, kalau aku ini biasanya untuk meningkatkan power, waktu itu aku pernah latihan, pakai botol dan isinya tuh pasirnya tuh penuh. Jadi pada saat kita memegang botol itu kan berat banget ya, kita sambil nari. Nah itu juga lumayan banget buat meningkatkan power kita. Jadi tangan kita tuh bener-bener megang si pasir tersebut sama botol itu berat, tapi sambil nari. Waktu itu saya pernah memberikan pelajaran ke murid saya seperti itu untuk meningkatkan power juga. Dan selain itu juga kita harus sering-sering latihan sih. Latihan misalnya kalau misalkan nggak hanya di sanggar, tapi kita harus latihan di rumah juga untuk meningkatkan power kita. Terus kadang aku juga buka-buka YouTube nih, gimana sih cara nari biar powernya tuh makin wah gitu kan, makin keren gitu kan. Itu juga aku belajar dari YouTube, dari internet kayak gitu. Dan kuncinya tuh harus sering-sering latihan aja. Nanti power itu sendiri tuh akan muncul secara tidak sadar oleh kita gitu. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Semangat Kartika. Siap Kak. Latihan terus ya. Tapi boleh dicoba yang tadi aku kasih tahu. Jadi misalkan kamu nari terus bawa botol 2 itu dan isi pasir ya. Botolnya nggak usah yang tinggi-tinggi kayak misalkan yang segini aja. Terus kamu sambil nari apa aja bebas, mau nari tradisional atau nari Korea dan lain-lain, itu bisa ningkatin power kita juga. Oh, berarti itu dipegang selama nari? Iya, selama latihan nari. Misalnya satu lagu nih, nah kamu sambil megang itu botol itu. Baik, siap. Terima kasih Kak. Ya. Baik, terima kasih untuk Kartika Putri atas pertanyaannya. Ini ada yang tanya di kolom komentar nih Kak. Aku bacain ya. Dari Syahri Rahman. Apakah badan lentur ketika menari atau dance itu dapat dilatih atau bakat dari lahir ya? Gimana tuh Kak? Aku sebenarnya awal-awal badan aku nggak lentur, cuman karena keseringan latihan. Nah, biasanya kan aku kalau latihan tuh cukup berat banget ya. Pemanasannya tuh bisa 1 jam lebih gitu. Di dalam tarian tradisional tuh ada pemanasan yang dimana tuh harus adek-adek. Jadi kayak apa ya, kalau di pencaksilat tuh posisi kaki kita tuh dibuka, terus kita harus rengkuh.
harus turun posisinya. Nah, itu tuh aku harus nahan selama 7 menit sampai 10 menitan. Aku diajar sama guru aku. Itu benar-benar pegel banget. Pegel, terus harus nahan juga. Terus kalau misalkan kita gerak-gerak, itu diulangin lagi. Jadi mau gak mau kita harus tetap standby gini kan, diem. Nah, itu benar-benar pemanasannya tuh keras banget. Kayak misalkan punggung kita sampai sakit-sakit, tapi udahnya tuh kerasa ke kita enak gitu. Badan kita tuh digerakin enak, jadi kayak lentur. Itu proses juga sih kalau misalkan pengen badan kalian lentur, prosesnya balik lagi kita harus rajin latihan juga. Rajin-rajin pemanasan. Jadi sebelum nari, jangan langsung nari, kita harus pemanasan yang belum kalian ketahui nih. Misalnya pemanasan kayak badannya harus kayak begini, terus harus nahan begini. Itu boleh kalian pelajarin. Itu bisa bikin badan kita itu jadi lentur juga. Jadi bukan bakat dari lahir ya, Kak? Bukan. Kalau aku emang pas awal-awal nari tuh enggak lentur sih. Cuman karena keseringan nari, jadi udah terbiasa juga. Jadinya lentur. Gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya juga di kolom komentar dari Q Desken Ngawi. Kak, kan gini, aku awalnya penari tradisional, terus mau masuk ke genre modern dance. Nah, kan orang tua kurang mendukung. Tolong cara untuk meyakinkan orang tua supaya terus mensupport saya dalam berkarya. Kak. Jadi, gimana maksudnya awalnya dia penari tradisional ya? Cuman pengen ke modern dance, tapi orang tuanya mensupportnya tari tradisional, betul? Iya, begitu. Oke. Cara meyakinkan orang tua, bukan melawan, tapi coba kasih pengertian aja. Mama, aku pengen cobain tarian yang berbeda dari yang sebelumnya, gitu kan. Tapi bukan berarti saya ini melupakan tarian yang sudah saya bisa, gitu. Saya pengen coba hal yang baru, pengen coba nari modern dance gitu kan. Saya kan udah bisa tari tradisional, tapi saya pengen mencoba sesuatu hal yang baru, pengen nari modern dance, boleh ya Ma? Mungkin emang itu prosesnya sulit ya, tapi coba kasih pengertian aja sedikit-sedikit, yang tentunya kamu tidak melupakan awal tari kamu sebagai basic tari tradisional. Coba kasih pengertian. Sedikit-sedikit, yakinin pelan-pelan, pasti nanti lama-lama luluh ya, orang tuanya bakalan luluh gitu. Semangat. Terus ini ada yang tanya lagi nih Kak, dari Aulia_Malang. Kak izin bertanya, Kak bener nggak sih kalau misalkan kita sedang menari itu ada perbedaan di power antara bernafas melalui hidung dengan bernafas melalui mulut? Kalau misalnya kita nangis, maksudnya gimana ini? Mungkin power kalau kita bernapas melalui hidung atau bernapas melalui mulut itu beda nggak sih Kak perbedaannya? Perbedaannya beda atau enggak ya? Enggak ada bedanya sih ya kalau menurut saya. Mungkin dari powernya gitu Kak, lebih bagus bernafas melalui hidung atau bernafas melalui mulut? Kalau saya lebih sering bernapas melalui hidung sih. Jadi kayak udah nyaman kayak gitu aja, terus menurut saya itu nyaman, dan power saya juga stay tetap segitu, jadi mungkin saya nyamannya di pernapasan itu. Mungkin berbeda kali ya, aku nggak terlalu merhatiin itu sih sebenarnya. Kalau masalah power aku lebih merhatiinnya kayak ya latihan terus gitu. Pasti kalau misalnya habis latihan capek kan, ngos-ngosan, istirahat sebentar, baru nanti latihan lagi. Seperti itu. Oke Kak, satu pertanyaan lagi ya ini dari Nur Oktavia _Kediri. Kak, aku mau tanya nih, tips hilangin rasa insecure ketika kita punya kekurangan gimana nih Kak? Insecure nih. Dari siapa tadi pertanyaannya? Oktavia _Kediri. Cara tips hilangin rasa insecure. Insecure. Aku juga kadang masih suka insecure ya. Insecure itu wajar, tapi jangan terlalu dibawa pusing atau terlalu dibawa
aduh jadinya malah kayak nggak percaya diri kayak gitu. Intinya kita harus jadi diri kita sendiri, love yourself, dan semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Jadi ya kekurangan kamu itu ya kamu gitu kan. Semua orang tuh nggak ada yang sempurna. Pasti semuanya merasa insecure. Ya untuk itu kita harus harus tetap percaya diri dan love yourself. Coba love yourself. Jadi jangan terlalu insecure-nya dibawa malah dampak negatif ke kita gitu. Karena kan yang tadi saya sudah sebutkan, masing-masing orang punya keunikannya masing-masing, punya kelebihannya yang masing-masing yang nggak orang tersebut tuh milikin gitu. Percaya diri. Ya betul, percaya diri ya. Saya juga wajar kok, insecure juga wajar, cuman jangan terlalu dibawa pusing. Aku juga sering ngalamin insecure, cuman ya udahlah. Kita harus sayangin diri kita karena kita juga punya kelebihan masing-masing, punya keunikan masing-masing. Motivasi kita semua atau magic words nih dari Miss Kusnu biar semua peserta biar tambah semangat untuk latihan, untuk mengerjakan passion mereka sendiri-sendiri. Nah, gimana tuh Kak? Gimana Pak? Kakak sendiri motivasi. Dari kakak sendiri motivasi atau magic words dari kakak untuk semua peserta di sini biar tetap semangat latihan terus mengerjakan passion mereka sendiri-sendiri, itu gimana Kak? Oke, yang pastinya semua itu butuh perjuangan, sukses itu butuh proses, seperti tadi pengalaman yang sudah saya berikan ya, untuk menuju satu titik yang kita harapkan itu kita harus merasakan sakit dulu, merasakan capek dulu, merasakan kegagalan dulu, tapi kamu nggak boleh nyerah, kamu nggak boleh benar-benar putus asa, itu nggak boleh. Kamu harus tetap semangat, harus tetap kerja keras, berusaha untuk bisa mencapai titik tersebut. Kamu sedih boleh, tapi harus bangkit lagi. Terpuruk boleh, tapi harus bangkit lagi. Ya itu. Jadi harus tetap semangat, harus tetap berdoa, yang paling penting berdoa. Jadi karena selain kita berusaha atau kerja keras tidak dibarengin berdoa itu tidak akan bisa. Jadi tetap semangat, sukses itu butuh proses dan harus yakin, harus percaya diri bahwa kalian itu bisa. Baik, terima kasih ya Kak Sandrina atas motivasi dan tadi udah meluangin waktunya sama kita. Terus kalau misalnya mau dance TikTok Pak Bicula mau nggak nih Kak? Tetep ya, itu ya request yang tadi masih inget ya. Gimana, Kak? Boleh ya. Boleh. Buat semua peserta bisa dong nyalain kameranya dan ikut dance sama kita. Miss Kusnu semangat banget nih Miss. Nyala dari tadi. Aku udah nyala dari tadi. Semangat ini. Ini siapa yang setel musiknya? Ini ada kok dari panitia. Oh, ada. Yang lain yang belum nyalain kamera bisa dong nyalain dulu. Iya, kita mau dance TikTok nih. Langsung semangat ya, giliran dance ini ya. Soalnya seru banget yang versi dangdut ini kan Kak. Iya benar. Oke, siap nih, aku udah siap. Itu yang nggak buka kamera mungkin terhambat sinyal, Mbak Sandrina. Nggak bisa buka. Masuk. Wih, Kak Gerald dari Malang ya itu. Dia udah semangat banget tuh. Belum bisa. Belum mulai pemanasan ya. Kita pemanasan dulu nih teman-teman. Yuk pemanasan biar nanti nggak kaget. Aku kalau dance TikTok juga tetap pemanasan. Bareng udah siap nih Kak. Ayo. Sekarang ya kita mulai ya. Miss Kusnu juga ikutan ya. Pasti dong. Ada di sini nih, masih setia. Hidupin kamera sama ikutin joget
kita semua ya. Oke. Musiknya mana, guys? Aku hitung ya. 3, 2, 1. Check it out. Asik. Tarik. Nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one. Tryna make you my numero uno. Ini dong, Gispoman dong. Ini Gerald Malang semangat banget jogetnya. Aku sampai kalah. She call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one. Tryna make you my numero uno. This pretty thing, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but Ayo, how about you joget. though? Tryna make you my number one. Tryna make you my numero uno. This pretty thing, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one. Oke. Tepuk tangan dong. Keren banget. Keren banget. Kayak paling semangat ini nih, Kak Geral nih. Dari tadi. Lentur banget nih ya. Nanti bisa hubungin panitia, bakal dapat door prize dari kita ya. Keren banget. Semua keren banget. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, terima kasih kepada Kak Sandrina juga udah meluangin waktunya untuk kita semua. Tapi sebelum itu kita foto bareng dulu ya, Kak. Boleh. Terima kasih buat Miss Husnu juga sudah mengundang saya untuk sharing session sama teman-teman yang ada di sini. Buat kalian semua tetap semangat ya, semangat latihannya, semangat narinya, sukses terus, dan jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemik ini. Stay healthy. Terima kasih Mbak Sandrina. Iya. Yuk, semangat. Terima kasih. Foto bareng dulu ya? Iya, boleh. Untuk peserta semuanya bisa nyalain kamera terlebih dahulu ya. Ini ada Pak Joko Kumoro nih. Halo Pak. Ada Bu Sekjur juga loh itu Bu Tanti. Maaf, kameranya nggak bisa. Pak Joko masih di kampus. Ya, buang tertib ya, Mbak. Tapi langsung sampai rumah udah. Memang Rano kawiane. Oh iya. Tahu lah. Terima kasih kepada dosen-dosen yang sudah hadir. Pak Joko ini soalnya kalau di kampus tuh jadi single, jomblowers. Jadi beliau di rumah juga single yo. Oh, di rumah juga single. Ayo Bu Tanti, buka kamera. Kamera muka saya nggak bisa. Tadi udah diotak-atik Masil belum bisa. Oh ya udah kalau gitu. Iya, fotonya seneng aja deh. Sabar ya para peserta, habis ini pengumuman lombanya. Kita foto dulu yuk. Ya, untuk slide pertama bisa action nih Kak, pose dulu ya, pose. Oke. Pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3.
Untuk slide ketiga, satu, dua, tiga. Untuk slide keempat, satu, dua, tiga. Untuk slide kelima, satu, dua, tiga. Untuk slide terakhir, satu, dua, tiga. Yeay. Aduh, terima kasih banget ya untuk Kak Sandrina udah ngeluangin waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga buat semuanya. Sehat-sehat selalu. Sama-sama, Kak San. Kalau misalnya kakak masih ada waktu, bisa nih join sama kita sampai pengumuman selesai. Oh iya. Habis ini aku mau ada kerjaan juga. Ya nggak apa-apa, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Terima kasih ya. Dadah semuanya. Dadah, Kak. Selalu sukses ya. Dadah. Sandrina. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman lomba. Sebelum saya mengumumkan pemenang lomba, saya akan memberikan terlebih dahulu CV para juri, biar kita bisa tahu nih jurinya siapa aja. Yang pertama, nama, Dani Budi Utama Pamungkas, tempat tanggal lahir, Batam 21 Februari 1996, riwayat pendidikan, pendidikan seni tari Universitas Negeri Yogyakarta, pengalaman di bidang dance atau kejuaraan sebagai pelatih dance, juara 1 BPJ selama 3 kali, juara 1 Euforia selama 3 kali, juara 1 FLSN 2 Tari Nasional, juara 1 National Speaker JBL, juara 1 Dance Cup Batam selama 5 kali. Mengikuti Asian Games, mengikuti Semarak Indosiar 2 kali, sebagai The Dance Icon SCTV. Juri yang kedua, nama Brian Ferry Aryoga, tempat tanggal lahir 7 Februari 2000, riwayat pendidikan, pendidikan seni tari FBS UNY, pengalaman di bidang dance atau kejuaraan, pemain tari 2 atap 2015 sampai sekarang, juri tari tingkat daerah 2019, pembicara seminar Art and Dance tahun 2020. Udah pada penasaran belum nih para pemenangnya siapa aja? Penasaran nggak nih? Mati penasaran aku, Mbak. Mending langsung aja kita saksikan video pemenang Limitless Day Dance Competition. Check it out. Nadiem Pandora.
you want. Mas, apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi to mas? Mas, apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi to mas? Kurang ayu, kurang seksi, kurang ayu, kurang seksi, kurang ayu, kurang seksi, kurang ayu, kurang seksi. Mas, apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi to mas? Let's get it on. Spartans! What is your profession? Merdeka atau mati. Merdeka! Who owns the throne? Mantra. Mantra. 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋 ha you're lame
Qué calor, en la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca, por favor. En la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca. ¿Cuándo? Baby boy, you stay on my mind. And now, DLD Broadly presents. Thank you for bringing us collectively to this moment. Do we have a deal? Take him out, bring him out, shut him up, shut him up, shut him up. One gun, two gun, three gun, four. You're mine. It's all about crime. Yes, Five, four, three, two, one. Birthday freeze get dropped like weight. Team love don't want no hate. I'm chilling, I'm winning, like on another level. You can talk all you want. See me as a prayer, nothing I'm afraid of, and I can have it all. 5, 4, 3, 2, 1. Let go! Yeay, itu adalah para pemenang Limitless Day Dance Competition dengan juara 3 diraih oleh CEC, juara 2 diraih oleh Evanor, dan juara 1 diraih oleh Paptele Dance. Nah, dari pemenang tersebut,
tidak terlepas dari penilaian para juri yang sudah ditampilkan tadi ya. Nah, saya pengen denger nih kesan-pesan dari para pemenang. Dimulai dari juara ketiga dulu ya. Dari CEC, ada nggak nih perwakilannya? Halo CEC. Halo. Keren banget, serius. Terima kasih. Saya tak potongnya dia. Pesan-pesannya apa nih? Subscribe. Ngomong. Lupi. Ngomong. Hati-hati. Ya Allah. Kasih ya. Ngomongnya Caca. Saya dari Cigizi, Kepanjen Malang, mau mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak panitia. Semoga acaranya tahun depan ada lagi dan semakin sukses. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk juara yang kedua yaitu Evanor. Apakah ada perwakilan dari Evanor? Halo Evanor, apakah ada perwakilan dari Evanor? Iya Kak, saya perwakilannya. Sebelumnya maaf, kameranya nggak bisa nyala karena ada gangguan koneksi juga. Makasih buat udah ngadain acara ini, ya walaupun kita di rumah aja. Gara-gara corona juga kita tetap bisa melatih diri untuk ikut lomba-lomba lagi dan lain-lain juga Kak. Dan juga makasih semuanya buat dukungannya. Selamat ya buat Evanor. Semoga ini bisa. Iya. Terima kasih buat Evanor. Baik, untuk juara pertama diraih oleh Paptela Dance. Apakah ada perwakilan? Diskripsi kok enggak? Halo, keren banget, serius. Bangga banget. Bangga banget bisa menang. Karena ini juga first time lomba online kita. Ya nggak aja ada. Mau ngomong apa banget ya Kak? Sebenarnya ya. Malah nangis. Terharu banget soalnya. Nggak nyangka kalau menang. Semangat ya. Iya, makasih ya Kak. Kelas pada kelas. Aku juga ikut nangis dulu. Jadi harus sembunyi karena ikut nangis. Teladen yang udah ikut dalam acara ini. Saya ucapkan sekali lagi kepada para pemenang, semoga ilmu dan manfaat yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk para pemenang, bisa hubungi CP yang tadi buat surprise ya, nanti aku ketikin. Dan jangan lupa untuk keperluan sertifikat bisa diisi presensi di kolom chat. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada para pemenang. Semoga ilmu dan manfaat yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, Kak Sandrina, serta para dosen, dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari panitia memohon maaf apabila ada tingkah laku dan perkataan kami yang menyinggung saudara sekalian. Saya Putri Ayu Kusmawadani, selaku Master of Ceremony pada acara Limitless Day Dance Competition, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta, terima kasih para juri, terima kasih panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.